Militer Israel atau IDF nekat merekrut prajurit berusia di atas 50 tahun karena mengalami krisis parah personel militernya. Laporan itu dimuat oleh media Kaberne pada Kamis 7 Agustus. Militer Israel diketahui membentuk batalion cadangan yang berisi prajurit berusia di atas 50 tahun. Batalion cadangan itu merupakan unit tempur yang berasal dari Reserve Division, sebuah jalur kemiliteran di Israel. Jalur tersebut merupakan perekrutan wajib militer dari pihak sipil. Upaya itu dilakukan untuk mewujudkan ambisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang mana Netanyahu menginginkan perluasan operasi militer Israel di jalur Gaza. Namun rencana tersebut ditentang oleh petinggi militer seperti Kepala Staf Tentara Pendudukan Israel Eyal Zamir. Zamir disebut telah berdebat dengan Netanyahu menentang keinginannya untuk mengambil alih kendali Gaza. Zamir dan Netanyahu disebut berdebat panas selama 3 jam. Dalam pertemuan itu, Zamir memperingatkan Netanyahu jika mengendalikan sisa wilayah Gaza dapat menyebabkan kehadiran IDF yang berkepanjangan di wilayah yang ditinggalkannya 20 tahun lalu. 3 pejabat Israel memprotes keinginan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu soal mengambil alih Gaza sepenuhnya. Menurut Komandan Perang Militer Israel atau IDF, keinginan Netanyahu yang ingin memperluas operasi militernya di Gaza tidak lazim dilakukan. Kepala Staf IDF Eyal Zamir, salah satu pejabat yang menentang keinginan Netanyahu untuk mengambil alih Gaza. Mereka disebut berdebat panas dalam pertemuan 3 jam pada Selasa 6 Agustus. Dalam pertemuan itu, Zamir memperingatkan Netanyahu jika mengendalikan sisa wilayah Gaza bisa menyebabkan kehadiran IDF yang berkepanjangan di wilayah yang ditinggalkannya 20 tahun lalu. Zamir juga memperingatkan bahwa memperluas operasi di Gaza berpotensi membahayakan para sandera Israel. Netanyahu kemudian mengatakan kepada Zamir bahwa sejauh ini IDF gagal membebaskan sandera dari tangan Hamas. Di sisi lain, tentara Israel atau IDF mengklaim pihaknya telah menguasai 75% jalur Gaza setelah hampir 2 tahun berperang. Sementara itu, sumber keempat mengatakan kalau Netanyahu bermaksud memperluas operasi militernya di Gaza untuk menekan Hamas. Militer Iran memperingatkan Israel bahwa perang belum berakhir. Media yang berafiliasi dengan militer Iran atau IRGC bahkan mengklaim negaranya belum menggunakan rudal yang paling dahsyat. Rudal tersebut diklaim mampu menimbulkan kerusakan yang dahsyat terhadap wilayah musuh. Dilansir dari Iran Internasional pada Jumat 8 Agustus, klaim bahwa perang Iran dengan Israel belum berakhir itu disampaikan oleh Kepala Intelijen IRGC, Brigjen Majid Kademi. Sementara itu sebelumnya, Iran juga telah memperbaiki semua sistem pertahanan udaranya yang rusak akibat serangan Israel. Stok rudal pencegat yang tidak terpakai diklaim mampu menangkis serangan Israel dan bisa menimbulkan kerusakan dalam perang baru nantinya. Meskipun gencatan senjata diterapkan, namun Iran bersiap menghadapi konfrontasi berikutnya dengan Israel. Oleh karena itu, intelijen Iran mengatakan bahwa perang dengan Israel belum berakhir. Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat Israel juga mengatakan bahwa pertempuran dengan Iran belum berakhir. Mantan Kapten Timnas Palestina Sulaiman Al-Obaid tewas dibom Israel di Gaza. Obaid tewas dalam serangan Israel saat menunggu bantuan kemanusiaan di selatan wilayah jalur Gaza. Kabar kematian Sulaiman Al-Obaid itu disampaikan oleh Asosiasi Sepak Bola Palestina atau PFA. Dilansir dari Al Jazeera pada Jumat 8 Agustus, mantan penggawa Timnas Palestina itu dikenal sebagai pemain yang kerap meraih gelar top skor Liga Premier Gaza. Sulaiman sempat mencetak gol internasional pertamanya ketika Palestina menghadapi Yaman di ajang kejuaraan sepak bola Federasi Asia Barat pada 2010 lalu. Ia juga menjadi pemain yang memperkuat Timnas Palestina dalam kualifikasi AFC Challenge Cup 2012 dan kualifikasi Piala Dunia 2014. Menurut laporan Al Jazeera, sepanjang karirnya Obaid telah mencetak lebih dari 100 gol. Ia menjadi salah satu bintang paling cemerlang dalam sepak bola Palestina. Adapun sejak perang Israel dan Hamas meletus pada Oktober 2023 lalu, Zionis telah membunuh 662 atlet Palestina.
Selain Sulaiman Al-Obeid, Israel sebelumnya juga telah membunuh 2 pemain timnas Palestina di Gaza. Hamas merespon ambisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ingin menguasai Gaza sepenuhnya. Hamas menilai Netanyahu siap mengorbankan warganya sendiri yang menjadi sandera di Gaza demi mewujudkan ambisinya. Respon itu disampaikan Hamas pada Kamis 7 Agustus dilansir dari The Times of Israel. Adapun militer Israel saat ini telah menguasai sekitar 3/4 wilayah Gaza. Meskipun hanya 3/4, namun agresi militer Israel itu telah membuat sebagian besar penduduk mengungsi. Sehingga jika Israel ingin mengambil alih wilayah yang tersisa, dipastikan akan ada lebih banyak warga yang terusir. Sementara itu, keinginan Israel untuk mengambil alih Gaza juga telah diperingatkan oleh PBB. PBB menegaskan bahwa pengambil alihan militer terhadap Gaza bisa beresiko memberikan konsekuensi bencana bagi warga sipil Israel. PBB juga menegaskan bahwa ambisi Netanyahu itu bisa membahayakan nyawa para sandera yang ditahan di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.